Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Ada di antara kita yang tidak merasakan kebaikan Tuhan? Enggak ada. Semuanya merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Pujikan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Cinta Yesus selamanya.
Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di tempat kudus-Mu ini, tapi kami yakin Tuhan, Tuhan memberkati kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Biarkan setiap pujian yang akan kami naikkan menyenangkan hati Tuhan, menjadikan sukacita bagi kami semua yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom. Mari kita bersuka di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memberikan sukacita itu bagi kita. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Kita mau tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kehidupan dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah, untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, taburkan firman-Mu di tempat benih yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh-tumbuh di dalam iman pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga keselamatan demi keselamatan itu tetap nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun juga yang ada di rumah tangga masing-masing yang pagi ini mengikuti ibadah secara online. Dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita bersama, di hari-hari kita, di tengah-tengah pandemi COVID ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, ya, terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan tentu mari kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita tetap mencintai bangsa kita, mengasihi bangsa kita. Salah satu cara yang paling sederhana, yaitu tetap memakai masker kemanapun Bapak Ibu pergi. Mau bekerja, mau ke sawah, atau kemana saja, atau mungkin ke pasar. Ya, ini salah satu anjuran yang merupakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, dan tentu untuk kita boleh saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sehat, dan jangan lupa tetap bahagia, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dalam ibadah raya 2 minggu yang lalu, Bapak Gembala juga menyampaikan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Saya mengajak kita bersama-sama berdiri bagi yang di gereja. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga
selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan apa yang telah kita baca secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-21. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sudah mendapatkan satu berkat bahwa perjumpaan Nikodemus dengan Yesus itu merubah kehidupan Nikodemus. Ia mengalami sebuah perubahan, metafora, metamorfosti. Kita harus berubah, tidak boleh seperti dunia ini. Dan ini kita bisa perhatikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Di kesempatan pagi ini, saya ingin mengajak merenungkan tentang bahwa Yesus menyatakan kepada Nikodemus ini bahwa Dialah Sang Juru Selamat dunia. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan ini, ayat yang ke-13 dituliskan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, kita kembali memperhatikan tentang siapa Nikodemus. Nikodemus dikatakan ayat yang pertama, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, kelompok Yudaisme. Ini predikat dari Nikodemus, seorang yang dikenal sebagai pemimpin agama. Yang kedua, dia adalah kelompok dari Farisi, kelompok yang sangat teguh, sangat gigih dalam memperjuangkan dan memelihara Taurat serta adat istiadat dari bangsa Yahudi. Ini kelompok Farisi. Sangat detail, semua diatur sedemikian rupa. Sampai dalam hal Sabat saja dikatakan kalau Sabat itu tidak boleh menyalakan api. Tidak boleh berjalan lebih dari sekian mil. Ini yang dipegang teguh dan kadang-kadang memang keliru ya. Artinya ya sama seperti misalkan ketika Yesus pernah ditegur oleh kelompok ini ketika melakukan sebuah tindakan kebaikan, ya, menyembuhkan orang yang sakit. Mereka protes, oh ini hari Sabat, enggak bisa ini. Pak Yesus memberikan sebuah perumpamaan, misalkan engkau memiliki lembu, lembumu jatuh ke dalam lubang sumur, pas hari Sabat apa yang kau lakukan? Mungkin dia mengatakan, enggak apa-apa, tak tinggal saja, aku akan beribadah kepada Allah. Tapi jikalau yang jatuh ke dalam sumur itu anakmu, apakah yang kau akan kerjakan? Jadi hal-hal yang demikian kadang-kadang masih dipegang dengan teguh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, melihat tentang siapa Nikodemus ini, maka kita mendapatkan satu fakta yang luar biasa. Seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, bahkan di dalam kesaksiannya tentang Yesus, Nikodemus mengatakan,
engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Ini kesaksian Nikodemus tentang Yesus. Engkau seorang rabi, engkau seorang guru, engkau melakukan banyak hal yang ajaib, tanda-tanda mukjizat, dan aku percaya, mungkin begitu bahasa sederhananya, kalau engkau tidak disertai Allah, tidak mungkin itu terjadi. Ini Nikodemus. Dan yang pasti, bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan, ia mengalami sebuah pembaharuan dalam hidupnya. Pagi ini, bagaimana kita sebagai milik Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita dapat mengenal secara pribadi, bagaimana kita dapat mengerti tentang pernyataan Yesus bahwa Dialah Sang Juru Selamat dunia ini. Kita akan perhatikan, saudara. Ada beberapa poin, ada 3 hal. Yang pertama, kita akan perhatikan di dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-13 ya. 13 atau mulai ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu perhatikan pernyataan Yesus kepada Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Mari kita memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal pertama, saudara ya. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, perhatikan ini ya, dalam Dia ada terang hidup, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya melompat ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14 bagian A, firman itu telah menjadi manusia. Firman adalah Allah. Firman menjadi manusia. Ini sebuah rahasia besar yang Nikodemus tidak tahu tentang siapa pribadi yang sedang berbicara dengan dia. Anak manusia adalah terang dari dunia ini.
maka kita sebagai umat pilihannya, orang-orang yang percaya pada Yesus disebut sebagai terang dunia. Hendaklah kamu jadi terang dunia ini, hendaklah kamu menjadi garam dunia ini. Terang dunia, Yesus itu sudah ada, sudah lahir. Bahkan bagi kita hari ini, dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk penebusan dosa kita, lalu setelah itu dia naik ke sorga dan berjanji nanti akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, ini dengan sangat jelas Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Perhatikan, barang siapa mengikut aku, percaya pada Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, artinya dalam terang, melainkan ia akan memiliki atau mempunyai terang hidup. Jadi satu hal yang perlu kita kenal, saudara, ya, bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Tentu maksud dan tujuannya satu, untuk penebusan dosa kita. Sebab kita mesti memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ini adalah murid-murid, maka terang itu ada pada kita. Dan buktinya ini, saudara, ayat yang ke-20, pasal 3 tadi ya, pasal 3, Injil Yohanes, ini bukti bahwa terang itu ada pada kita atau tidak. Gampang saja, dikatakan demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu nampak. Tidak nampak, maaf. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi mereka yang membenci terang, hidupnya jahat. Kenapa? Ya supaya dia membenci terang, tidak kelihatan kejahatannya. Tapi orang yang hidup dalam terang, ada terang, ya hidupnya benar. Dan dia melakukan segala perbuatannya di dalam Allah. Jadi yang pertama, kita memperhatikan tentang bagaimana kita harus mengenal Yesus dengan benar. Yesus telah turun dari sorga dan ia kembali naik ke sorga. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi penyelamat hidup kita. Nikodemus, dia tidak ngerti soal ini. Ya. Tapi bagi kita sudah mengerti siapa Yesus bagi saya, bagi kita. Dia adalah juru selamat kita. Dan mungkin kebanyakan orang lain juga mengatakan demikian. Tidak mengenal sang juru selamat. Ya, tidak mau menerima terang itu dalam hidupnya. Tadi dalam ayat yang ke-11, di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi kita bersyukur, kita menerima dia, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya kepada dia. Dan itu keuntungan kita. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh dalam hidup kita untuk mengenal Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Dengan kita percaya bahwa dialah yang telah turun dari sorga. Dialah yang naik ke sorga dan kembali akan turun untuk menjadi hakim yang adil. Lalu yang kedua, kita memperhatikan tentang mereka-mereka yang percaya dalam Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang pertama, bagaimana tadi Yesus mengatakan bahwa
Dia yang telah turun dari sorga, dia pula yang telah naik ke sorga, yaitu anak manusia. Lalu yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dan 15 dari Injil Yohanes pasal 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua, kita perhatikan bahwa percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anak manusia, ada satu jaminan dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan ini yang dicari oleh Nikodemus. Kita sudah mengerti tentang ini. Bahwa di dalam Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Kita mesti mundur lagi ke belakang tentang peristiwa apa yang diberitakan oleh Alkitab tentang kejatuhan manusia. Pada mulanya semua diciptakan dengan baik. Manusia dirancang Tuhan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Tapi itu berubah ketika manusia memberontak melawan Allah. Dengan mengabaikan perintah Tuhan, melawan Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu dilanggar. Maka semua berubah. Manusia akhirnya mengenal apa yang disebut kematian tubuh. Dulu kekal sebetulnya. Sekarang kita mengenal ada kematian tubuh ini mesti mati. Lalu ada keterasingan manusia, manusia terpisah. Jauh dari Allah. Manusia tidak mungkin mau mencari Tuhan. Tapi yang pasti ada satu hal yang disampaikan oleh firman Allah. Kalau kamu makan buah ini, maka engkau akan mati. Ya, vonisnya sudah diberikan oleh Allah, bahwa ketika engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Dan itu dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Mereka berdosa, keturunannya pun secara natur mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, bagaimana kita beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan daripada Yesus, maka di sini hendaklah kita percaya kepada Dia. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Perhatikan, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal ini sesungguhnya berkaitan dengan sebuah kualitas dalam hidup kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Sebuah kehidupan yang di dalamnya kita bisa melekat kepada Allah. Hidup yang kekal ini, realisasinya bahkan mungkin nanti ke depan, di seberang kematian itu kita baru akan melihat dengan nyata tentang satu masa depan yang ada di dalam jaminan Tuhan. Tapi marilah kita memperhatikan tentang bagaimana pentingnya kita untuk percaya kepada Dia, kepada Yesus, pada anak manusia. Sebab dengan percaya, dengan iman, kita beroleh hidup yang kekal. Roma pasal 10 ayat 9 dan ke-10, Alkitab kita menuliskan tentang pentingnya kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hidup kekal adalah hidup dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan yang kita peroleh hari ini, bahkan sampai nanti di dalam seberang kematian sana, kita akan beroleh sesuatu yang nyata. Hari ini kita belum tahu seperti apa. Kalau hidup kekal dihubungkan dengan kematian kekal, maka semua sudah divonis. Yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hukuman kekal. Tapi percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita kembali melihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus ketika berdialog dengan Nikodemus, ayat yang ke-14, Bapak Ibu perhatikan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan itu dalam Bilangan ya, pasal 21. Jadi ketika mereka berdosa kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan ular tedung untuk memakut orang-orang Israel. Dan banyak yang mati. Lalu Tuhan berfirman pada Musa, dirikan ular tembaga. Dikatakan mereka yang terpagut ular itu ketika melihat ular tembaga yang ditinggikan di atas, maka dia sembuh. Sama sebetulnya. Kalau kita melihat Yesus yang disalibkan, kita artinya percaya kepada Yesus yang disalibkan. Bukan hanya tidak mati secara tubuh ya, tapi jaminan hidup kekal itu ada bagi semua yang percaya. Bagi siapa saja yang percaya. Ini luar biasa. Ya. Dosanya akan diampuni bagi mereka yang percaya kepada Yesus yang telah mati di salib. Dosanya akan diampuni. Dia akan beroleh jaminan ini. Nikodemus mungkin belum tahu awalnya bahwa yang sedang berbicara dengan dia adalah anak manusia. Dia adalah sang pemberi hidup yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir, kita memperhatikan dari bacaan kita, karena begitu besar, ayat 16 dari pasal 3 Injil Yohanes, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, Yesus, Mesias, anak manusia, dialah sang juru selamat dunia. Mari kita perhatikan dari apa yang Yesus sampaikan dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada zaman masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang
lain. Bapak Ibu perhatikan, Yesus pernah menyampaikan sebelum dia disalib kepada para muridnya, nanti anak manusia akan datang kembali. Siapa yang bisa memerintah malaikat? Bukankah dia Tuhan sendiri yang memiliki malaikat? Yesus betul-betul menjadi juru selamat dunia ini. Kalau mungkin orang mengatakan Yesus datang dengan misinya tertentu, tapi ini loh, kita melihat dari kebenaran Alkitab. Nanti bumi ini akan berakhir, bulan bintang akan menjadi gelap, bahkan berjatuhan dari langit, dan kita akan melihat bahwa anak manusia datang di atas awan-awan di langit. Persis sama ketika Yesus terangkat ke surga. Malaikat Tuhan mengatakan kepada orang-orang Galilea, para muridnya, orang-orang Galilea, kenapa engkau melihat terus ke langit? Perhatikan bahwa Yesus yang terangkat naik ke surga, nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih menunggu bukti-bukti yang lain? Apakah kita masih ragu tentang kuasa Yesus sebagai Sang Juru Selamat dunia? Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa kasih Tuhan itu kepada semuanya. Ya. Ada kasih Tuhan secara umum, saudara ya. Yang umum ya, orang mau jahat, mau baik, kalau ada air hujan turun ya kena semua. Enggak dipisah sama Tuhan, oh ini hujannya khusus orang Kristen, enggak, ya semua kena. Tapi hanya satu yang khusus, yang spesial. Kalau engkau mau percaya kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Ini ada penghukuman besar nanti. Ada pengadilan besar. Yesus akan datang kedua kali. Bahkan Yesus akan menjadi hakim bagi seluruh bumi. Seluruh orang-orang yang pernah hidup, lahir di bumi ini, pernah ada di bumi ini. Kitab Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang 11. Perhatikan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, ada tahta ya, dan dia yang duduk di atasnya. Perhatikan, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak perhatikan, kitab Nubuat Wahyu menuliskan bahwa nanti ada penghakiman yang besar. Semua akan dibangkitkan dan menghadap pada tahta penghakiman Yesus. Yang meninggal di laut, mungkin tenggelam kapalnya, atau yang di udara pesawatnya meledak, hilang tidak berbekas, semua akan dibangkitkan. Lalu akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan setelah langit dan bumi kita ini hilang lenyap.
Masih belum percayakah kita bahwa Yesus dialah sang juru selamat dunia? Yang percaya kepadanya diselamatkan. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, masih ada banyak ayat-ayat lain yang seharusnya menjadikan kita tahu tentang siapa Yesus. Pasal 21 dari Wahyu, ayat yang kelima, saya mulai ayat 5 saja. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam perenungan kita pagi hari ini, kita memperhatikan dari seorang bernama Nikodemus tentang kesaksiannya bahwa engkau seorang guru yang disertai Allah. Ini yang disampaikan Nikodemus tentang Yesus kepada Yesus. Lalu bagaimana kita memandang Yesus dalam hidup kita? Dia bukan hanya sekedar guru, tapi dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Tuhan yang akan memberikan jaminan hidup kekal bagi siapa saja yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu marilah dalam perenungan kita pagi ini, marilah tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan Dialah yang menjamin hidup kita, hidup untuk hari ini sampai nanti pada masa kekekalan. Jangan pernah lepaskan Tuhan dalam hidup kita, dari hidup kita, tapi tetap pegang erat sampai pada garis akhir pertandingan iman kita masing-masing. Ayat yang terakhir dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, kita akan baca bersama ayat ini. Mari kita akan baca bersama Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Gembala. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala
Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu pada kesempatan pagi ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami, dan biarlah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu yang sedikit ini Tuhan sempurnakan sehingga boleh menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, dan benih firman-Mu yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Sungguh kami boleh bersyukur dan berbangga memiliki Tuhan Yesus. Biarlah kami terus percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada jaminan untuk kami masuk surga. Bahkan Tuhan jaminan keselamatan untuk keselamatan di dunia dan keselamatan yang ada di surga. Tuhan terima kasih Engkau terus menolong kami di tengah-tengah kesukaran kesulitan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biar kami tetap setia, tetap memelihara iman kami, sehingga kami setia sampai ke akhir. Karena kami tahu Tuhan sungguh surga dan neraka itu ada. Sebab itu jangan sampai kami masuk di dalam kematian yang kedua, tapi biarlah nama-nama kami boleh terdaftar, tercatat di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus mau terus pakai kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu dalam setiap pelayanannya. Tuhan terus tambahkan pengurapan-Mu. Roh Kudus-Mu terus menyertai hikmat marifat dari surga. Keluarga, rumah tangga, semuanya Tuhan bela dan Tuhan berkati. Kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, Engkau memberkati baik kami yang di gereja, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan memberkati satu persatu tanpa terkecuali. Demikian juga untuk Bapak Gembala, Tuhan terus tambahkan kesehatannya. Usia boleh semakin bertambah, kesehatan kekuatan dari Tuhan semakin dilimpahkan, sehingga boleh terus mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan pagi ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah kami dengan taat kepada firman-Mu, maka Tuhan menyertai kami apapun yang terjadi. Kami boleh mengatasi semuanya, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, oleh kemurahan Tuhan, minggu ini Warta bisa terbit kembali. Yang beberapa waktu selama ini sempat vakum. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah online nanti bisa mendapatkan Warta secara digital melalui grup WA. Kemudian yang kedua, nanti per Agustus, mulai tanggal 2 Agustus 2020, ibadah minggu akan diadakan 2 kali, pagi dan sore. Ibadah pagi akan dilaksanakan pada jam 6 pagi sampai jam 7, kemudian untuk ibadah online tetap jam 10, dan ibadah sore jam 5 sampai jam 6, ya, mulai Agustus tanggal 2. Untuk minggu depan tetap masih 1 kali ibadah di gereja setengah 8 dan ibadah online jam 10. Kemudian untuk jadwal ibadah tengah minggu, setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 6:30 ada ibadah doa malam secara online. Kemudian Rabu jam 5:30 ibadah PA, pujian Bapak Narkoyan, cadangan Saudara Nardi. Kemudian Sabtu jam 10 pagi ibadah kaum muda remaja, renungan akan dilayani oleh Ibu Lucy. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.